Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Nah, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, ini keadaan rumah aku yang sekarang lagi berantakan banget, belum aku beresin karena belum sempat ngeberesin ya teman-teman, karena ini anak aku lagi pada sakit. Jadi beberes rumahnya terbengkalai ya teman-teman. Ini sekalian aku beberesnya sambil aku berbagi video ya teman-teman ke teman-teman sekalian. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Terus tonton video aku ya. Nah, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Apakah hari ini sedang berpuasa atau tidak? Nah, sekarang ini kita memasuki puasa yang keempat ya teman-teman. Gimana nih puasanya? Apakah lancar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan nyaman. Tentunya dalam keadaan badan yang sehat dan fit ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku beberesnya diawali dari ngelipetin pakaian dulu ya teman-teman. Ini pakaiannya berantakan banget, ini mau aku lipetin dulu aja supaya pekerjaan yang lainnya lebih gampang untuk dikerjain. Nah, di video kali ini aku beberesnya di waktu siang hari ya teman-teman. Nah, ini nanti videonya sampai menjelang berbuka puasa. Nah, ini aku mau ngasih makan anakku dulu. Jadi ini dia sedang sakit batuk ya teman-teman. Batuknya lumayan parah. Ini dia sakit udah sekitar 4 hari ya teman-teman. Ini belum sembuh-sembuh. Ini dia paling susah banget untuk makan. Jadi aku bingung kalau mau minum obat kalau dia itu nggak mau makan dulu. Maksudnya kan supaya bisa minum obat itu 4-5 sendok itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi ini benar-benar susah banget untuk makan nasinya. Ini harus diomelin dulu baru dia mau makan. Nah, alhamdulillah ini aku nyuapinya masuk 4 atau 5 sendok ya teman-teman, lumayan lah untuk minum obat. Nah, ini setelah aku suapin anak aku, ini langsung aku mau kasih obat puyernya dulu. Ini obat puyernya lumayan pahit ya teman-teman, kasihan juga aku ngelihat ekspresi dia kepahitan ya. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, namanya obat. Tapi alhamdulillah anaknya itu kalau dalam minum obat itu dia nggak rewel, tapi kalau makan nasi malah justru dia rewel ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut untuk nyusunin pakaiannya dulu ya teman-teman ke dalam lemari. Ini aku selesai ngelipetin, ini mau aku susunin dulu. Ini rumah aku bener-bener berantakan banget ya teman-teman. Ini belum aku beresin karena emang anak aku yang paling kecil ini pas dia sakit ini rewel banget, maunya digendong mulu. Jadi aku mau beberes itu bener-bener nggak bisa ya teman-teman. Ini alhamdulillah ini keadaan dia udah mulai membaik, sedikit membaik. Jadi bisa aku tinggal untuk beberes rumah. Nah, ini tadi aku selesai ngeluarin pakaian dari hanger baju. Ini aku mau susunin dulu hangernya. Takutnya nanti kalau nggak cepetan atau buru-buru disusunin, takutnya dimainin anak-anak ya teman-teman. Kalau hanger seperti ini kan kalau dimainin itu bikin apa ya, bikin kusut atau gubet-gubet gitu ya teman-teman. Jadinya nanti makin susah untuk diambilin satu-satu. Ini harus disingkirkan dulu ya teman-teman. Alhamdulillahnya puasa di tahun ini itu kita puasanya enggak terlalu panas ya teman-teman. Jadi karena di bulan ini kita tuh lagi musim penghujan, jadi puasanya enggak terlalu berat kayak yang cuacanya terlalu panas, terlalu ekstrim banget. Ini alhamdulillahnya cuacanya mendukung banget ya teman-teman. Jadi kita puasanya itu bisa lebih nyaman dan tenang dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di video kali ini aku beberes rumahnya sambil gendong anak ya teman-teman, karena emang dia masih rewel, karena mungkin kepalanya masih berat ya teman-teman, masih pusing soalnya dia habis demam. Cuman ya pusingnya itu biasanya kalau habis demam itu kan belum palah hilang ya teman-teman, jadi dia kayak masih kelayangan, makanya dia kadang-kadang masih minta gendong ya teman-teman. Nah, ini mumpung dia masih mau ditaruh, ini aku lanjut beberesnya. Ini aku mau bersih-bersih di bagian karpet. Ini kebetulan kotor banget, ini mau aku sapu-sapuin aja. Dan ini lanjut aku pungutin sampahnya menggunakan sapu ya teman-teman dan pengki. Dan setelah aku selesai beberes nyapunya, ini aku mau bersihin di bagian TV ya teman-teman. Ini mau lap-lap TV dulu karena di TV ini kebetulan debunya udah
mulai timbul tipis-tipis, ini harus dibersihkan supaya enggak makin tebal ya teman-teman. Nah kebetulan TV ini udah sekitar hampir 1 minggu belum aku bersihin, jadi ini udah jadwalnya untuk bersih-bersih mingguan lagi di bagian TV dan kipas supaya debu-debunya enggak terlalu tebal ya teman-teman. Ini harus diberesin dulu atau dibersihin dulu supaya enggak makin banyak debunya. Dan ini aku lanjut bersihin debu di bagian kipas. Ini lumayan banyak juga debunya. Ini aku bersihinnya menggunakan kain basah aja teman-teman, kain lap yang udah aku basahin. Ini debu-debu di bagian luarnya aku lap-lap seperti ini aja. Dan untuk bagian kipas yang di bagian tengah itu kan harus dibongkar ya teman-teman. Itu biasanya aku bersihinnya sekitar 1 bulan sekali. Nah untuk bagian luarnya itu sekitar 1 mingguan sekali baru dibersihkan. Jadi hari ini tuh aku di cleaningnya benar-benar ekstra ya teman-teman. Jadi sekalian aja aku beberes mingguannya ataupun jadwal beberes mingguannya aku kerjain, seperti lap-lap debu yang ada di TV dan di kipasnya. Ini aku sekalian aja teman-teman. Jadi besok itu udah nggak ada jadwal mingguan lagi seperti beberes di bagian TV. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk beberes di bagian meja-mejanya. Ini kebetulan mejanya juga kotor, ini aku langsung lap-lap aja ya teman-teman menggunakan kain basah. Nah ini setelah selesai beres di bagian depan, ini aku lanjut di bagian kamar ya teman-teman. Ini aku lap-lap di bagian loudspeaker ataupun salon ini. Ini aku lap-lap aja supaya debu-debunya hilang juga, supaya lebih kinclong aja ya teman-teman. Jadi barang-barang itu kalau rajin dilap-lap pasti tampilannya akan berbeda ya teman-teman. Seperti kelihatan baru terus ketimbang barang-barang yang enggak rajin dilap-lap. Jadi akan terlihat sekali perbedaannya peralatan rumah kita yang selalu rajin dibersihin sama yang enggak rajin dibersihin ya teman-teman. Jadi kalau kita tuh rajin ngebersihin, warna dari barang kita tersebut ataupun peralatan rumah tangga kita tersebut itu dijamin seperti baru terus ya teman-teman. Jadi supaya barang rumah tangga kita tuh awet hingga tahunan bahkan puluhan tahun, itu harus rajin dibersihin ya teman-teman, supaya rajin diperhatikan lagi barang-barang rumah tangganya supaya selalu terlihat baru lagi. Nah ini aku lanjut di bagian tempat tidur ya teman-teman. Jadi hari ini itu aku ada jadwal untuk ganti spray. Ini kebetulan spraynya udah sekitar 2 minggu belum aku ganti, ini mau aku ganti dulu ya teman-teman. Dan kebetulan ini aku punya bed cover cuman ada satu, jadinya ya bed covernya dipakai terus-terusan, tapi spraynya tetap harus diganti ya teman-teman, karena emang belum ada rezeki untuk beli bed cover yang baru. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini dipakai juga nggak apa-apa karena aku kan punya mesin cuci. Jadi misal hari ini pagi ini aku cuci, langsung aku jemur, itu langsung bisa kering ya teman-teman tanpa harus diganti. Ini malamnya udah bisa dipakai lagi, karena emang biasanya tuh kalau kita press menggunakan mesin, kita keringin, itu bed cover bisa langsung kering ya teman-teman. Dan kebetulan mesin cuci aku tabungnya itu ukuran yang 10 kilo, jadi bed cover ini alhamdulillahnya muat untuk dipres di mesin cuci. Nah ini aku lanjut untuk pemasangan spraynya ya teman-teman. Nah biasanya tuh aku kalau mau masang spray di kasur, ini aku doublein ya teman-teman menggunakan selimut yang enggak aku pakai supaya lebih tebal dan lebih nyaman lagi untuk pas kita tidurnya. Karena kebetulan cover dari matras kasur aku ini udah mulai tipis ya teman-teman, kayak pecah-pecah gitu. Jadi kalau langsung dipasang menggunakan spray itu di kulit itu kayak kurang nyaman ya teman-teman, kayak kasar gitu, dan ini harus didabelin. Nah biasanya tuh aku seperti ini ya teman-teman dalam pemasangan spraynya. Jadi sebenarnya pemasangan spray di kasur tingkat ini lumayan ribet ya teman-teman. Cuman kalau pas udah dipasang ini itu kenceng ya teman-teman, karena emang benar-benar body dari ranjang tempat tidur sama kasur tempat tidurnya itu bener-bener pas. Jadi dia tuh kayak ngetet gitu. Jadi kalau kita gerak itu nggak bikin spraynya itu berantakan. Ditambah lagi aku kalau setiap pemasangan spray itu selalu aku ikat menggunakan peniti yang besar ya teman-teman di setiap sudutnya dan tengah-tengahnya itu. Jadi supaya
apa namanya, spraynya itu enggak lari-lari, kan aku punya anak kecil ya teman-teman, suka mainan di atas kasur, lompat-lompat, apalagi itu di atas kasur, di ranjangnya itu sama suami dipasang ayunan, jadi tuh anak suka banget mainan di atas kasur ini. Makanya aku selalu pasang spray itu, selalu aku ikat menggunakan peniti yang besar ya teman-teman, supaya enggak lari-lari. Nah ini aku udah selesai masang spraynya, ini aku mau lanjut beberes di atas kulkas ya teman-teman, ini kebetulan berantakan banget. Jadi di atas kulkas ini ada banyak obat-obatan kayak alat nebulizer anak aku, obatan apa namanya tuh, obat racikan nebu. Jadi itu aku punya alat nebulizer sendiri. Jadi untuk obat-obatannya aku belinya di apotek ya teman-teman. Jadi kenapa aku sediain nebulizer di rumah? Karena emang anak-anak aku ini kalau batuk modelnya yang kayak berat gitu ya teman-teman, karena emang dia susah banget untuk muntah. Jadi dahaknya itu susah keluar karena emang dia nggak mau muntah, akibatnya itu kelebihan dahak di paru ya teman-teman yang menimbulkan flek. Itu makanya aku udah sediain alat nebu sendiri di rumah. Jadi alat nebunya itu kayak obat racikannya itu aku tebusnya di apotek ya teman-teman. Jadi aku semalam itu konsultasi sama dokter bagaimana cara penggunaannya, dan alhamdulillah itu dokter ngasih tahu. Dan di sini biasanya aku menggunakan NaCl, Bisolvon sama Ventolin ya teman-teman untuk alat nebu sendiri di rumah, sama suntikan untuk takaran obatnya ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk nyalain alat terapi uap. Nah ini biasanya aku uap anak aku menggunakan ini ya teman-teman. Biasanya itu aku pakai kayak minyak kayu putih. Biasanya juga aku menggunakan bawang merah ya teman-teman, yang aku bejek-bejek terus aku kasih air supaya uapnya keluar. Jadi gunanya itu supaya uapnya itu menyebar ke seluruh ruangan. Dan biasanya itu aku kalau nyalain, biasanya aku taruh di dekat kasur ya teman-teman, di dekat tempat tidur, jadi supaya kehirup, juga dapat membantu untuk melegakan pernapasan. Dan ini udah selesai beberes di bagian kamar ya teman-teman, ini aku lanjut di bagian dapur. Ini aku mau cuci piring dapur dulu. Ini piringnya lumayan banyak, ini aku cepetin aja ya teman-teman supaya beberes di dapurnya cepet selesai dan enggak lama-lama. Karena teman-teman sekalian pasti udah bosen banget ngelihat aku yang namanya beberes rumah itu selalu videonya nyuci piring mulu ya teman-teman. Nah ini selesai udah nyuci piringnya, ini aku mau lap-lap di bagian meja wastafelnya ataupun meja dapurnya. Ini biasanya kalau habis nyuci piring pasti banyak air ya teman-teman, ini harus rajin dielap-elap supaya enggak licin dan berlumut. Dan ini aku mau masak ya teman-teman, ini aku mau masak cumi asin dan nanti mau dicampur sama tempe, jadi kayak di sambal hijau gitu aja, cabai hijau dirajang. Dan ini biasanya kalau cumi asin aku selalu direndam dulu pakai air panas ya teman-teman. Sambil nunggu cumi asinnya berkurang asinnya, ini aku mau beberes dulu ya teman-teman. Ini mau nyapu dulu, nyapu sama ngepel rumah. Ini kebetulan lantainya kotor. Ini aku nyapunya diawali dari dapur, lanjut di bagian kamar. Nah ini aku mau beberes juga di bagian kolong tempat tidur. Ini berantakan banget, masya Allah, ini belum diberesin. Ini karena emang aku belum beberes rumah ya teman-teman, sekitar 2 hari. Jadi karena anak-anak pada sakit, jadi rumahnya itu terbengkalai, enggak beberes rumah. Jadi aku tuh dari semalam cuman kayak masak doang ya teman-teman. Dan kalau untuk beberes bebenahnya, merapikan rumahnya itu aku enggak kerjain karena emang anak aku lagi sakit parah. Jadi batuknya itu lumayan berat, dia juga demam. Ini enggak bisa ditinggal sama sekali teman-teman. Jadi rumah aku bener-bener berantakan banget, diberantakin sama anak aku yang nomor 2. Ini dia semalam main sama teman-temannya dibawa ke rumah, dan biasanya tuh dia kalau main sama temennya pasti diajak main ke bawah kolong ya teman-teman, untuk bermain petak umpet. Nah ini kolongnya lumayan besar ya teman-teman, untuk anak balita itu kalau misal dia masuk ke kolong ini dia enggak nyangkut kepalanya atau kesundulan. Ini makanya anak aku suka banget main di bawah kolong sini ya teman-teman. Selain ini banyak mainannya, juga di bawah sini bersih dan adem, dia suka banget main di sini. Makanya ini harus rajin diberesin ya teman-teman, supaya pas dia main itu lebih nyaman karena nggak ada sampah-sampahnya lagi. Nah biasanya itu aku di bawah kolong ini untuk nyimpen alat-alat peralatan rumah tangga aku yang jarang banget aku pakai, sama
tempat mainan anak aku ya teman-teman, seperti kayak kuda-kudaan dan lain-lainnya. Ini aku naruhnya di bawah kolong. Jadi pas semalam aku pemesanan ranjang tempat tidurnya ini emang sengaja tinggi ya teman-teman, supaya di kolongnya ini bisa dimanfaatin untuk nyimpen-nyimpen barang. Jadi selain untuk tempat tidur, jadi ini aku manfaatin juga untuk kolongnya itu untuk nyimpen-nyimpen barang yang kiranya nggak kepake teman-teman, kayak yang bener-bener aku jarang gunain sama nyimpen peralatan mainan anak aku. Nah ini lanjut aku ngepelnya ya teman-teman, karena tadinya punya udah selesai, ini aku nyapunya di bagian kolong dapur dulu. Dan ini lumayan kotor juga, ini belum aku pel-pel ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya ini aku punya wastafel enggak bocor, jadinya ini di bawah selalu kering ya teman-teman. Cuman ini selalu kena air karena kadang anak aku numpahin air dari atas, kayak dia menuang air itu selalu tumpah ke bagian bawah, makanya ini kadang suka kena air. Dan kalau aku udah selesai cuci piring ini juga pasti kena air ya teman-teman, makanya ini harus rajin di pel supaya enggak lembab dan enggak berjamur ya teman-teman di bagian lantai bawahnya. Dan ini udah selesai ngepel di bagian dapurnya. Ini aku lanjut ngepel di bagian kamar, karena ini biasanya aku kalau sholat di sini ya teman-teman, di bagian tengah ini makanya harus rajin dilap atau dipel supaya enggak ada najisnya. Kadang juga aku sholatnya di ruang tamu ya teman-teman, kalau emang ini lantainya belum bersih, aku biasanya sholat di bagian ruang tamu di atas karpetnya itu. Tapi kalau emang lantainya lagi bersih, udah selesai dipel, biasanya itu aku lebih baik sholatnya di bagian kamar ya teman-teman. Karena emang anjurannya lebih baik kita tuh sholat di dalam kamar daripada sholat di tempat yang lainnya. Nah ini aku udah selesai di bagian kamar, ini aku mau lanjut pel-pel di bagian depan. Ini aku pas lagi ngepel gendong anak aku ya teman-teman, karena kebetulan dia juga lagi rewel. Dan setelah ngepelin aku ke bagian dapur. Nah biasa aku kalau mau berbuka puasa, aku biasanya itu nyeduh air teh ya teman-teman. Ini biasanya sejam sebelum berbuka puasa aku letakin ke dalam kulkas seperti ini, supaya nanti pas berbuka puasa itu udah dingin. Karena aku lebih suka yang dingin-dingin biasa, yang langsung enak diminum ketimbang dinginnya dari es batu ya teman-teman. Dan itu juga nggak bikin kita flu ataupun batuk. Nah ini aku lanjut masak ya teman-teman. Ini tadi aku selesai goreng kerupuk, lanjut goreng tempe, dan ini goreng sotong yang tadi udah aku rendam air panas. Dan ini mau aku tumis seperti biasa ya teman-teman, pakai cabai hijau yang dirajang. Dan nanti perbumbuannya tergantung sesuai selera aja. Nah ini aku cepetin aja ya teman-teman. Nah ini selesai beberes rumahnya, ini penampakan rumah aku yang udah bersih, yang udah rapi. Alhamdulillah ini udah mau menjelang berbuka puasa dan semuanya udah rapi, bikin jiwa juga tenang ya teman-teman. Dan ini menu berbuka puasa aku kali ini ada cumi sambal ijo, cabai ijo. Nah ini ada ikan asin sisa semalam, ada sayur asam, ada cumi goreng, sosis, sama air dingin yang tadi udah aku dinginin di kulkas selama 1 jam. Dan alhamdulillah ini udah mendekati berbuka puasa. Ini aku berbuka puasanya bareng anak aku ya teman-teman, karena kebetulan suami aku kali ini pulangnya malam. Jadi ini aku berbuka puasanya sama anak aja. Dan biasanya itu aku kalau berbuka puasa biasa di depan TV seperti ini ya teman-teman, bareng anak-anak. Jadi ini ruangan tamu adalah ruangan yang sangat multifungsi, di situ untuk bermain, nonton TV, dan di sini juga jadi tempat ruangan makan. Biasanya teman-teman namanya kontrakan 3 petak, ruangannya terbatas, jadi ya ruang tamu ini adalah ruang segalanya yang bisa dimanfaatin apapun. Dan terima kasih teman-teman udah nyaksin video aku, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk nonton video aku, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.